Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Sok-sokan bilang begini, Madame Pang nilai timnas Indonesia levelnya masih di bawah Thailand, kok bisa? Bukan Malaysia, PSSI kirim surat ajak Thailand uji coba lawan timnas Indonesia. Alhamdulillah kabar gembira, Israel diambang dicoret dari FIFA. Apakah timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris 2024? Pertanda baik kah ini? Erick Thohir soal obrolan dengan Presiden FIFA di laga timnas Indonesia U23 versus Guinea. Jesus Casas menolak tawaran jadi pelatih Korea Selatan. Apakah Park Hang-seo calon kuat pelatih Korea Selatan? Diabaikan timnas Indonesia, Elkan Bagot malah laris manis diburu klub-klub Liga Inggris. Yang ditunggu-tunggu, deretan penyerang pilihan Shin Tae-yong di skuad terkini timnas Indonesia kembali menanti aksi Ragnar Oratmangoen. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, Nualpan Lamsam atau Madame Pang menyebut timnas Indonesia belum melampaui gajah perang. Timnas Indonesia memang sedang banyak dibicarakan oleh sepak bola dunia berkat prestasi yang diraih dalam beberapa turnamen terakhir. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia mampu lolos ke babak 16 besar setelah duduk sebagai peringkat ketiga terbaik. Kemudian skuad Garuda mengalahkan Vietnam 2 kali dalam pertandingan lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasil ini membuat tim asuhan Shin Tae-yong tersebut tinggal selangkah lagi lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saat ini berada di urutan kedua klasemen sementara grup F dengan koleksi 7 poin. Indonesia hanya memerlukan satu kemenangan untuk memastikan tempat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak dan Filipina akan menjadi lawan terakhir timnas Indonesia di babak penyisihan grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya di level senior, tim junior Indonesia pun sedang dalam performa terbaiknya terutama di Piala Asia U23 2024. Dalam turnamen tersebut, timnas Indonesia U23 menempati urutan keempat dan sempat berpeluang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Namun di pertandingan playoff Olimpiade, timnas Indonesia U23 dikalahkan Guinea dengan skor tipis 0-1. Lebih hebatnya lagi, Garuda Muda menaklukkan lawan-lawan kuat seperti Australia U23, Yordania U23, hingga Korea Selatan U23. Berbanding terbalik dengan Thailand yang menjadi juru kunci grup C Piala Asia U23 dengan mengoleksi 3 poin. Meski secara prestasi perlahan sudah bisa menyaingi Thailand, Madame Pang menilai timnas Indonesia belum melampaui negaranya. Hal ini terlihat dari jarak antar negara di Asia Tenggara yang semakin dekat dan ketat. Anggota ex-Co PSSI Sumarji mengakui bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Federasi Sepak Bola Thailand untuk melakukan laga uji coba. Sayangnya Sumarji tidak membeberkan kapan PSSI mengirimkan surat itu kepada FAT. Timnas Indonesia sebenarnya juga membutuhkan laga uji coba sebagai persiapan sebelum bertanding di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terbukti timnas Indonesia akhirnya beruji coba melawan Tanzania dalam pertandingan persahabatan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Uji coba melawan Tanzania sebagai persiapan timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Adapun timnas Indonesia akan melawan Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 6/6/2024.
Setelah itu, timnas Indonesia akan berjumpa Filipina. Kata Sumarji, sampai saat ini FAT belum membalas surat dari PSSI. Sempat dikabarkan bahwa Malaysia juga ingin beruji coba melawan timnas Indonesia suatu saat nanti. Namun tampaknya PSSI lebih tertarik beruji coba melawan Thailand ketimbang Malaysia. Kami sudah kirimkan surat ke Thailand untuk uji coba. Lanjut Sumarji, sebenarnya ada beberapa negara selain Tanzania untuk bertanding melawan timnas Indonesia. Dua negara itu adalah Selandia Baru dan India. Akhirnya PSSI memutuskan agar timnas Indonesia bisa beruji coba melawan Tanzania. Sumarji tidak membeberkan alasan mengapa timnas Indonesia tak bertanding melawan Selandia Baru dan India. PSSI yang carikan lawan untuk timnas Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia membutuhkan kemenangan saat melawan Irak dan Filipina. Satu kemenangan saja yang didapatkan sudah cukup bagi skuad Garuda untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia duduk di peringkat kedua dengan mengemas 7 poin, tertinggal 5 angka dari Irak di posisi pertama. Di posisi ketiga ada Vietnam yang baru mendapatkan 4 poin dan di peringkat terakhir diduduki Filipina dengan 1 angka. Federasi Sepak Bola Israel diambang dicoret dari keanggotaan FIFA. Jika Israel dicoret, apakah timnas Indonesia U23 bakal lolos Olimpiade Paris 2024 menggantikan posisi timnas Israel U23? Nasib Israel berada di ujung tanduk setelah Federasi Sepak Bola Palestina mengajukan proposal kepada Federasi Sepak Bola Dunia FIFA. Dalam Kongres Tahunan FIFA yang diadakan di Bangkok kemarin, Presiden PFA Jibril Rajob meminta FIFA untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan mereka. Penyebabnya karena aksi keji militer Israel yang telah membunuh ribuan warga sipil Palestina. Selain itu, militer Israel juga telah mengebiri hak warga Palestina bermain sepak bola. Tak sampai di situ, sejumlah fasilitas sepak bola di Palestina rusak parah, termasuk di wilayah Gaza. Karena itu, Presiden FIFA Gianni Infantino sudah meminta pandangan kepada 211 negara anggota FIFA perihal wacana pendepakan Israel dari keanggotaan mereka. Dari 211 negara itu, 37 negaranya mengutuk aksi keji militer Israel. Lantas, apakah FIFA bakal menjatuhkan hukuman dalam waktu dekat? FIFA akan menggelar rapat darurat diprediksi pada 20 Juli 2024. Di tanggal tersebut akan diputuskan apakah Israel bakal didepak dari keanggotaan FIFA atau tidak. Jika nantinya FIFA setuju mendepak Israel, otomatis timnas Israel U23 yang diproyeksikan tampil di Olimpiade Paris 2024. 24 Juli hingga 10 Agustus 2024 otomatis terdepak dari ajang 4 tahunan tersebut. Ada 2 negara yang berpotensi menggantikan posisi Israel U23 di Olimpiade Paris 2024. Pertama adalah tim yang dikalahkan Israel di perempat final Piala Eropa U21 2023, Georgia. Opsi kedua adalah timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda berpotensi masuk daftar karena sempat memperebutkan slot terakhir di Olimpiade Paris 2024 sebelum akhirnya kalah 0-1 dari Guinea U23 di babak playoff. Menarik menanti keputusan FIFA. Jika melihat gelagat yang ada, FIFA sepertinya siap memberikan hukuman berat kepada Israel. Terlebih, FIFA pernah masih melarang timnas Rusia dan klub-klub Rusia mentas di kompetisi internasional karena aksi militer mereka kepada Ukraina layaknya yang dilakukan Israel kepada Palestina saat ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menolak membocorkan isi diskusi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino saat keduanya nonton langsung laga timnas Indonesia U23 versus Guinea beberapa waktu lalu. Infantino terlihat hadir langsung di stadion untuk menyaksikan duel playoff Olimpiade 2024 yang digelar di Clairefontaine, Prancis pada Kamis 9 Mei 2024 malam. Infantino tampak duduk bersebelahan dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Juga Presiden Federasi Sepak Bola Guinea, Abo Obacar Sampil. Laga itu berjalan dengan beberapa kontroversi, termasuk 2 penalti yang diberikan kepada timnas Guinea U23. Banyak pihak yang merasa hukuman 2 itu tidak layak diberikan.
Pada penalti pertama, Witan Sulaiman memukul pemain Guinea di luar kotak penalti timnas Indonesia U23. Sementara itu, tackle Alfandra Dewangga yang menghasilkan penalti kedua diukur bersih. Tentu menarik untuk didengar sebenarnya apa komentar Gianni Infantino mengenai pertandingan antara timnas Indonesia U23 melawan timnas Guinea U23 itu. Namun Ketua Umum PSSI, Erick Thohir enggan memberi bocoran. Erick Thohir hanya mau membagikan dugaannya. Erick merasa Infantino menaruh harapan lebih untuk timnas Indonesia U23. No comment, Gianni datang pasti ingin mengharapkan lebih untuk Indonesia, itu GR-nya saya. Pembawa acara Rossi Kompas TV, Rosiana Silalahi kembali coba mengorek dari Erick Thohir agar memberikan sedikit bocoran percakapan yang dilakukan dengan Gianni Infantino. Lagi strip lagi Erick Thohir mengelak. Menteri BUMN itu merasa tidak punya hak untuk membagikan diskusi itu. Bukan sesuatu yang bisa saya bagikan ke publik. Lebih lanjut, Erick Thohir memahami posisi Gianni Infantino. Sebagai Presiden FIFA, pria asal Swiss itu memang tidak bisa memberikan intervensi terlalu jauh kepada perangkat pertandingan. Termasuk kepada perangkat pertandingan yang memimpin laga antara timnas Indonesia U23 melawan timnas Guinea U23. Park Hang-seo dikabarkan jadi salah satu calon kuat untuk melatih timnas Korea Selatan setelah beberapa kandidat lain menolak. Kabar tersebut muncul dari media Korea Selatan, Wikitre, yang dikutip Soha. Media itu mengklaim Park Hang-seo jadi calon kuat untuk menggantikan peran caretaker Hwan San-hong. Asosiasi sepak bola Korea harus mencari alternatif baru setelah mantan pelatih Leeds United Jesse Marsch resmi menangani timnas Kanada hingga 2026. Marsch adalah kandidat utama KFA untuk memimpin Taeguk Warriors. Kegagalan meminang Marsch membuat KFA harus mencari kandidat lainnya. Ada beberapa pelatih asing yang masuk daftar incaran KFA. Mereka adalah Herfernand Senol Guneche, Jesus Casas, Bruno Ras, dan Fasco Sabra. Akan tetapi semua kandidat tersebut menolak. Beberapa di antaranya tak masuk kriteria KFA baik soal pengalaman dan besaran gaji. Pelatih Irak Jesus Casas jadi pelatih terakhir yang menolak tawaran KFA. Situasi ini membuat mereka harus merancang rencana B. Wikitre menyebut calon pelatih Korea Selatan saat ini mengerucut kepada Park Hang-seo dan mantan kapten Gangwon FC, Choi Yong-soo. Media Korea Selatan itu meyakini Park Hang-seo sebagai kandidat paling kuat untuk memimpin Korea Selatan menggantikan Jurgen Klinsmann yang dipecat usai Piala Asia 2023. Meski demikian, Park Hang-seo saat ini masih terikat kontrak sebagai penasihat senior klub Vietnam Bachenin Club. Saat ini posisi pelatih Korea Selatan ditangani Hwang San-hong. Namun baru-baru ini Hwang San-hong mendapat banyak kritik dari supporter setelah gagal total bersama timnas Korea Selatan U23. Langkah Korea Selatan bersama Hwang San-hong terhenti di perempat final Piala Asia U23 2024 yang membuat mereka gagal lolos ke Olimpiade 2024. Yang lebih menyakitkan, Korea Selatan disingkirkan Indonesia yang kini ditangani Shin Tae-yong. Elkan Bagot tak mendapatkan panggilan untuk membela timnas Indonesia pada putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski diabaikan tim Garuda, Elkan kini dikabarkan laris manis diburu klub-klub Liga Inggris. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut bergulir pada 6 Juni Irak dan 11 Juni Filipina. Menjelang dua pertandingan penting tersebut, PSSI merilis daftar 22 nama pemain yang mendapatkan panggilan dari pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Namun dari 22 pemain yang dipanggil, tak terdapat nama Elkan Bagot. Keputusan pelatih Shin Tae-yong tak memasukkan nama Elkan menimbulkan tanda tanya besar. Sebab pemain berusia 21 tahun tersebut merupakan langgangan timnas Indonesia dan juga andalan di lini belakang. Selain Elkan Bagot, Shin Tae-yong juga memanggil Mark Klok, Rachmat Irianto, Witan Sulaiman, Hoki Caraka, dan Ramadan Sananta.
Meski tak masuk daftar pemain timnas Indonesia di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Elkan Bagot justru banyak diburu klub-klub Liga Inggris. Menurut laporan, Elkan diincar 4 klub. Keempat klub tersebut adalah Walsall, Northampton Town, AFC Barrow AFC, dan Wycombe Wanderers. Namun, klub-klub tersebut berlaga di kasta bawah Liga Inggris. Walsall dan AFC Barrow berkompetisi di League 2 atau kasta keempat, sedangkan Northampton Town serta Wycombe Wanderers di League 1 atau kasta ketiga. L_Hub yang kerap mengabarkan rumor transfer pemain-pemain di divisi Championship, League 1, dan League 2 belum memberikan keterangan pasti terkait pendekatan keempat klub itu kepada Elkan Bagot. Saat ini durasi kerja Elkan Bagot bersama Ipswich Town masih menyisakan hingga 30 Juni 2025. Namun belum ada kejelasan dari Ipswich terkait pembahasan kontrak baru untuk Elkan. Klub yang baru saja promosi ke Premier League musim depan itu pun diyakini bakal kembali meminjamkan Elkan Bagot ke klub lain. Sebelumnya, pemain bernama lengkap Elkan William Theo Bagot tersebut dipinjamkan ke Kings Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, dan Bristol Rovers. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong terus berpacu jelang duel lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 dan 11 Juni mendatang. Laga pertama, Timnas Indonesia akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan beberapa hari kemudian meladeni Filipina di tempat yang sama. Laga nanti menjadi penentu nafas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi. Saat ini di grup F, Indonesia bercokol di posisi kedua dengan torehan 7 poin. Sintayong sendiri sudah memanggil 22 pemain yang sebagian besar merupakan wajah-wajah lawas seperti Hernando Ari, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, Nathan Chu Aon, Egy Maulana Fikri, dan Rafael Struijk. Dari performa seluruh pemain, tak terkecuali para penyerang. Yang pasti semua pemain yang dipanggil pastinya tak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan tim pelatih. Mengingat Irak dan Filipina harus diberondong dengan banyak gol, ada baiknya kita lihat kembali deretan tombak andalan Sintayong di Timnas Indonesia. Bisa dipastikan anak muda yang tak banyak bicara ini menjadi salah satu penyerang yang sangat diandalkan Sintayong guna melumat Irak dan Filipina. Pada ajang Piala Asia U23 kemarin, Struijk sosok protagonis di balik kedigdayaan Garuda Muda melesat ke semifinal. Selain kuat menguasai bola, pilar 21 tahun ini juga memiliki umpan-umpan akurat serta jeli mencari celah guna melepaskan tembakan roket dari luar kotak penalti. Hebatnya lagi, Struijk bisa menjadi pengatur serangan di lini tengah Timnas Indonesia jika Sintayong ingin memecah kebuntuan dengan cara mengubah strategi permainan. Bermain di depan ribuan pendukung setia yang akan memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tentunya membuat pemain kepunyaan ADO Den Haag, Belanda, itu semakin kesetanan untuk menjebol gawang Irak dan Filipina. Kini kerinduan pendukung timnas untuk melihat kembali striker lokal jempolan hadir di dalam diri Dimas Drajat. Meski tak selalu jadi pilihan utama, namun kehadiran pemain 27 tahun ini di lini terdepan Indonesia setidaknya membawa segepok asa bagi Sintayong. Persaingan dengan penyerang naturalisasi juga kian memantik semangat Dimas Drajat untuk membuktikan bahwa striker lokal tak kalah ganas. Tak lama setelah resmi menjadi warga negara Indonesia lewat program naturalisasi, pada Maret lalu, Ragnar Oratmangoen langsung bernasar. Ragnar Oratmangoen adalah satu dari sekian banyak pemain naturalisasi sejak Erick Thohir menjadi ketua umum pada Februari 2023. Ragnar Oratmangoen melakoni debutnya bareng timnas saat Indonesia menggiling tuan rumah Vietnam 3-0 dalam putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Maidin, Hanoi, Selasa 26/3/2024. Tampil menawan, penyerang 26 tahun tersebut menyumbang sebiji gol yang membuat supporter Indonesia langsung jatuh hati kepada pemain Groningen, Belanda. Berpostur menjulang 180 cm, Ragnar Oratmangoen punya semua syarat untuk menjadi striker house goal.
Pengagum Wayne Rooney ini mahir melepaskan diri dari kawalan pemain belakang lawan dan secepat kilat menggiring bola ke kotak penalti atau melepaskan tembakan roket dari jarak jauh.